Jadi gini Mas, pertanyaan saya adalah ini kayaknya memang ada yang nggak seneng ini. iya, jadi gini rasanya ketika kita kan sadar nih, tiba-tiba ada makhluk astral yang masuk ke dalam tubuh kita gitu, rasanya tuh kayak gimana gitu loh. Ini jadi ada beberapa kayak pengalaman. Awal mula kesurupan itu benar-benar blank, kita nggak bisa ngendaliin diri. Jadi tahu-tahu sadar, Wah. katanya aku tuh kesurupan. Tapi aku tuh kayak tidur biasa gitu loh Mas. Tapi aku nggak sadar kalau itu ternyata aku kesurupan gitu. Nah, kemudian itu selama 7 hari itu berbeda-beda. Jadi kayak berturut-turut diganti-ganti, berturut-turut digilir. Nggak capek itu digilir. Ya capek Mas. Ya. Berkeringat, lesu, gerah, lesu, letih. Pokaris wae. Nah, itu sampai suatu malam aku itu sadar. Dan aku tahu kalau itu kesurupan, tapi aku nggak bisa ngendaliin diri. Nah, terus yang membantu saya istilahnya menyadarkan itu murid dari Simbah yang sekarang menjadi guru saya, guru spiritual saya. Nah, dari sana banyak sekali kejadian yang istilahnya di luar logika sampai sekarang. Contohnya yang di luar logika itu. Jadi sering bertemu hal-hal yang gaib itu benar-benar, mohon maaf ya, sebelumnya ini bukan pamer atau apa, ini sebuah share. Kalau bahasanya kita melihat wujud pocong, kuntilanak, tuyul dan lain sebagainya itu sepertinya sudah biasa. Saya pernah menemui sebuah ya? Seorang. Iya, bukan seorang. Saya pernah menemui jin. Satu jin. Oh, iya. Satu jin itu besar banget. Itu ketika saya riyadhah di Pondok Brebes. Oh iya. Nah, itu ketika saya riyadhah zikir, saya itu merasa sedang bersila. Itu di ujung kuku jin itu. Oh gitu. Itu badan habis itu rasanya lemas. Nggak kuat lihat gitu loh. Dan itu benar-benar besar banget. Tapi itu kan cuma kayak imajinasi atau mimpi atau memang seolah-olah kamu ya mungkin masuk dimensi lain atau ya mungkin kalau orang awam itu paling cuma imajinasi. Gitu. Tapi kalau aku yakin itu bukan imajinasi dan aku merasakannya langsung. Soalnya ketika sebelum aku melihat atau langsung melihat dia itu sempat ada, itu kan panjang Mas riyadhahnya, nggak cuma sehari 2 hari langsung. Jadi itu beberapa hari, sekitar 7 hari terakhir. Nah, 7 hari terakhir riyadhah itu saya seperti bersila di situ. Sebelumnya itu kayak ada tanah itu bergetar, kayak kita gempa gitu loh, goyang, der gitu. Kemudian kayak ada angin dari depan. Nah, setelah itu kan karena mungkin feeling atau apa ya, aku majemin mata, habis itu melek, tahu-tahu itu kanan kiri itu udah gelap tapi aku bisa lihat itu wujud itu loh, aku di kelingking dia. Habis itu lemas, bener-bener lemas ya, mungkin karena rasa manusiawi, takut. Habis itu pingsan, dibangunin sama Pak Kiai setelah subuh Oh iya. Seperti itu. Jadi apa ya berarti kan kayak Indigonya itu bukan memang karena keturunan, tapi memang berasal dari sesekalinya melihat gitu loh. Cuma pertanyaannya gini loh, aku kan ada pertanyaan nih. Yang namanya jin, setan itu kan ada banyak kayak genderuwo, pocong, kuntilanak. Emang gini, emang bener nggak sih memang yang ada wujudnya itu emang kayak gitu, pocong atau gimana, atau mungkin bentuk yang lain seperti apa? Kalau pertanyaan bagus, menarik sekali. Sepengalaman saya dan sepengetahuan saya mungkin berbeda dengan yang teman-teman yang di luar sana ya. Ini sepengetahuan saya juga berdasarkan dari guru, dan saya membuktikan sendiri dan saya tahu sendiri sebenarnya itu wujud jin itu yang asli itu tidak seperti itu. Karena dia kan kayak partikel halus. Jadi enggak, kita secara kasat mata nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita. Perwujudan seperti itu menurut saya itu seperti suggestion aja. Artinya jadi gini, misal ya. Ada sebuah pohon mangga. Orang sekitar itu percaya. Jadi kan jin itu di mana-mana Mas. Di tempat
di situ ada yang meninggal, pasti ada yang meramaikan. Yang meramaikan adalah jin itu kata guru saya. Misalnya di sebuah desa ada pohon mangga. Nah, di pohon mangga itu orang sekitar percaya bahwa di situ ada kuntilanak atau gendruwo. Nah, maka dia akan memanifestasi diri sesuai apa yang disugestikan atau yang digembur-gemburkan oleh masyarakat sekitar. Jadi kayak menyerap energi dari orang-orang tersebut itu. Berarti gini, kalau semisal nih orang pertama yang mempelopori kultur-kultur tentang mungkin jin kuntilanak, pocong, terus kemudian genderuwo, lalu kayak kolor hijau, lebih ngepet atau ya yang ngepet-ngepet lah, ya. Itu gini, berarti jin itu kan partikel halus, masuk pada sugesti orang. Pertanyaan tuh gini, kalau semisal saya nih 5 orang punya sugesti baru nih di tempat baru, punya sugesti baru. Kalau yang ada di sana tuh bidadari gitu, jin tuh bisa kayak bentuk bidadari nggak? Bidadari itu maksudnya dia cantik kan bisa gini kan yang kerasukan atau apa tampangnya nggak pernah cantik, nggak pernah estetis gitu ya, maksudnya nggak kayak pakai skincare atau dia orang mani-pedi, rambutnya berantakan gitu kan. Saya mau bayangin gitu bahwa makhluk halus di tempat sini itu dia itu perawatan, terus kemudian wajahnya cantik, dia punya dada yang besar, pantat yang semok, gitu kan semisal. Apakah partikel halus itu bisa jadi kayak gitu? Bisa. Oh gitu? Ya, jadi gini Mas. Ini pelajaran dari guru. Ini pelajaran Tanda-tanda dari menarik, pemirsa. Jadi guru itu berpesan kepada saya, ketika kamu menangani ghaibiyah dan kamu ingin menemui atau istilahnya berinteraksi dengan jin, istilahnya kamu mengundang untuk bahasanya bernegosiasi. Kan banyak sekali, mohon maaf, bahasanya santet, kerasukan, pelet itu kan pakai hal seperti itu ya. Nah, sepengalaman saya dan sepengetahuan saya dari guru juga, ketika kamu ingin berinteraksi dengan itu, mintalah dia untuk mewujudkan dengan hal-hal baik. Oh gitu, berarti ada negosiasi. Ketika gitu. Tolong. Tapi kalau memang dikit gitu. bisa. Misal kayak siapa? Yang cantik siapa? Misal kayak siapa? Yang cantik gitu. Chelsea Islam. Ya, bisa jadi. Berarti jin bisa cair. Bisa. Jadi gini. Jin itu bisa menyerupai seseorang, tapi kan jin ada tingkatannya tertentu, Mas. Jadi ada keilmuannya tertentu. Umur jinnya dipanjangkan, ditangguhkan. Dia memiliki pengetahuan dan pengalaman walaupun dia tidak memiliki akal seperti manusia, tapi dia belajar dari pengalaman dan dia punya ilmu. Saya percaya bisa matematika? Dia kurang tahu kalau itu aku. Nggak pernah terbesit dan nggak pernah saya tanyakan. Siapa tahu ada pendidikan jin ya kan? Jinia. Siapa tahu karena gini, menurut saya gini, artinya gini loh, kan ada di Indonesia itu yang terkenal ya kuntilanak, genderuwo, pocong, babi ngepet dan segala macam. Nggak pernah ada yang kayak di Conjuring itu ada falak. Jadi rupanya itu kayak dia pakai itu baju biarawati gitu kan. Lalu kemudian ada Dracula, lalu kemudian di Jepang ada kayak Sadako. Nah, kadang kan mikir gitu, kenapa kok di Indonesia nggak ada yang seperti itu? Kenapa di Indonesia cuma segitu aja, terus kemudian kenapa nggak ada gendulum meringis di Amerika Serikat atau mungkin ada kolor hijau di Australia atau di pegunungan Nevada, kan aku kan mikir gitu ya. Iya, bener. Apakah sensus perjinan itu sesuai dengan kontinen atau regional masing-masing? Capilnya ada. Iya kan? Iya, masuk akal. Iya kan? Saya kan ya makanya itu. Jadi karena ada kepercayaan turun temurun bahwa wujud jin kuntilanak itu ya cewek. Seperti ini perujungnya putih, rambutnya panjang. Kalau kuntilanak ada kuntilanak merah. Jangan percaya kalau dia cewek, dia bencong. Gitu kan bisa. Ya itu kalau mindsetnya dari awal ya. Mindset dia dari awal. Maksudnya dari turun temurun ya. Dari nenek moyang kita bahwa kuntilanak itu bencong, maka dia juga akan mewujudkan seperti itu. Menarik kan? Pakai BH. Artinya partikel halus itu sifatnya kan apa ya, menyublim gitu kan, pada imajinasi kita itu kan artinya menyublim, artinya dia memanifest sesuai dengan pikiran kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat yang nonton video ini sekarang jangan pernah bayangkan bahwasanya jin itu seram. Jin itu seksi, cantik seperti model. Jin itu
perawatan, kadang medi-pedi, kadang dia krimbat, kadang dia juga pakai Skincare. maskara, skincarean dengan harga di platform terdekat Anda. Jadi menurut saya dari sini mulai saat ini nggak ada cerita horor karena jin yang keluar itu semuanya Cantik. sesuai dengan bayangan kita. Asik. Asik kan. Jadi kalau semisal saya diganggu jin, saya bayangkan jin, you are cantik, ya, you are beautiful, ya, you are sexy. Tapi ya. ada tapinya, Hmm. ada tapinya. Jin itu nggak bisa menyerupai seseorang dengan sempurna. Oh gitu. Misal ya. menyerupai sampean, Ha-ha. matanya tinggal satu. Bisa jadi, Oh, atau gitu. kupingnya itu lancip, Oh, atau gitu. kukunya panjang hitam, atau Oh. dia Bertaring. seperti Oh, itu. gitu. Jadi dia nggak bisa sempurna. Plak sempurna itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada jin yang bisa, menurut saya dan sepengalaman saya. Hmm. Tapi wallahu alam kalau mungkin di luar sana ya, Hmm. di luar sana guru-guru atau teman-teman spiritualnya yang lebih pengalamannya lebih baik dari saya, mungkin bisa jadi ada yang seperti itu. Tapi sepengalaman saya dan sepengetahuan saya nggak ada. Pasti ada yang cacat bahasanya lah. Oh gitu. Jadi kalau misal gini nih, saat ini di sini nih, gitu kan, ada nggak kira-kira gitu loh? Ada. Ada. Kira-kira Saya percaya. bentuknya seperti apa? Saya bayangkan dulu ya, pokoknya yang ada di sini tim kameramen dan tim audio, bayangkan seperti Siapa? bentar, Maria Ozawa. Waduh, berat ini. Maria Ozawa, kalau nggak Maria Ozawa, ya itulah artis cantik lah, Hmm. yang cantik. Maria Ozawa artisnya Mas? Enggak. Baru tahu saya. Itu bintang lembab. Enggak, maksudnya saya punya bayangan. Saya akan mencoba untuk mensugestikan bahwasanya yang ada di sini, kan Anda sudah tahu nih bentuknya seperti apa. Kemudian saya ajak nih teman-teman semua ini, untuk mensugestikan, semisal wujudnya dia tampan, dia tampan atau dia cantik terserah. Dia punya rambut yang bagus, kemudian tubuh yang seksi. Apakah berubah? Iya. Langsung berubah? Iya, dia akan Langsung menyesuaikan. berubah. Bagaimana dia mencoba menyesuaikan. untuk memahami si kepala kita?